Cek 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga selalu senantiasa dalam lindungan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Tak lupa juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semua. Hari ini Sabtu 8 Juli 2024 dari penginapan Salsa di Bulukumba, Brebes. Kami akan bersiap melanjutkan perjalanan di hari yang kedua. Perjalanan yang tertunda karena ada insiden kemarin sore, dan mudah-mudahan perjalanan kita pada hari ini lancar jaya. Amin ya robbal alamin. Beginilah penampakan sedikit dari tempat kita menginap semalam. Cukup nyaman juga sih, dan dekat dengan jalur nasional 1 Pantura. Di depan kita terlihat banyak truk. Saya kira istri saya masuk, dan ternyata pas ketika saya cek, oh ternyata di belakang saya istri sudah naik ya. Mirip juga sih. Semalam kita check in sekitar jam 9 atau setengah 10 ya, karena memang kita agak sedikit lama juga ketika kita memilih tempat untuk menginap, dan akhirnya kita putuskan menginap di tempat ini dengan harga yang cukup terjangkau. Suasananya nyaman walaupun mungkin dekat pinggir jalan, namun tetap tidak terganggu dengan suara kendaraan. Tadinya saya pikir Bulukumba ini masuk wilayah Tegal, ternyata masuk ke wilayah Kabupaten Brebes. Nah, sebelum kita berangkat, kita isi energi dulu ya. Ketika check-in memang sudah dibilang sih sama pengurus penginapan kalau mereka tidak menyediakan sarapan pagi, dan kita juga menyetujuinya. Namun mereka menyiapkan air panas dan juga beberapa saset kopi serta teh dan gula ya, untuk kita bisa nikmati. Sengaja bangun agak siang ya, karena tadi setelah sholat subuh kita putuskan untuk tidur kembali, dan kita bangun sekitar jam 9 dan bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan sekitar jam 10-an. Karena memang berniat untuk menikmati perjalanan, akhirnya ya kita santai-santai aja, dan alhamdulillah perut kenyang, hati pun senang, ya kan? Dengan harga yang cukup terjangkau, 2 porsi nasi, kemudian 2 gelas teh manis panas dan juga es teh manis serta 1 gelas kopi, itu seharga Rp35.000. Terima kasih buat penjualnya. Menunya enak. Rumah Makan Rizki di Bulukumba. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Lanjut gas, kita perjalanan ke Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Sempet punya keinginan buat nge-review tempat kita nginep dan juga tempat kita makan, tapi kita belum pede ya. Saat ini kita berada di Jalan Lingkar Utara, Jalingkut, Kabupaten Brebes, Tegal. Nah, di sini banyak terdapat kendaraan-kendaraan yang luar biasa besar-besar ya, karena memang sepengetahuan kita tuh kalau kita lewat kota itu kendaraan kecil biasanya, tapi kalau kita lewat jalur Lingkar Utara ini memang sebagian besar diarahkan lewat jalur ini ya.
Nah, beginilah suasana di siang hari tanggal 7 Juni 2024, suasana perjalanan di jalur lingkar utara Tegal. Selain daripada truk-truk besar, dan kita akan melihat kanan kiri kita itu akan dipenuhi persawahan. Sebenarnya bukan persawahan ya, tapi ladang ladang bawang merah ya kalau nggak salah. Kalau kita melewati jalur ini malam hari, tentu saya tidak menyarankan ya, karena jalur ini sangat sepi dan terbilang sangat jauh dari pemukiman warga. Beda cerita kalau seandainya kita berkendara sepeda motor itu bersama rombongan ya, apalagi lebih dari 5 kendaraan, itu mungkin akan lebih aman. Dan di beberapa titik kami temukan semacam banner peringatan ya, hati-hati daerah rawan begal. Nah itu sih. Ya, semoga saja, kita doakan semoga tidak terjadi apa-apa ya di daerah sekitar sini, sehingga masyarakat dengan aman dan nyaman dapat beraktivitas seperti biasanya gitu sih. Dan juga kita doain ya, mudah-mudahan begal-begalnya itu pada tobat kali ya. Oh ya guys, selain daripada kita mengajak kalian untuk masuk ke dalam suasana perjalanan kita juga ingin membagikan beberapa hal yang kaitannya dengan konten kreator motovlog yang kita jalanin ya. Nanti kita akan membagikan beberapa hal, terutama kegiatan yang menyangkut pembuatan video panjang ini. Oke, yang pertama kita ingin membagikan cerita kejadian atau insiden kita di Cirebon kemarin ya, yaitu kejadian musibah yang nggak pernah kita duga dan kita tahu sebelumnya. Dari insiden yang kemarin ya, kita ambil hikmahnya aja sih, biar supaya kita tetap nyaman dalam bepergian dan kemudian tidak was-was hati kita, sehingga kita lebih enak menjalani riding menuju Kabupaten Demak ini gitu sih. Dan bisa menjadi pelajaran buat kita yang sedang bepergian ya, kita siapkan planning apabila terjadi hal-hal yang tidak terduga sebelumnya, dan juga mungkin biaya juga ya, supaya kita dapat mempersiapkan segala sesuatu apabila terjadi yang tidak kita inginkan. By the way, kita sudah masuk ke Kabupaten Tegal ya, kayaknya sedang dalam perbaikan di sini. Baru nampaknya coran jalanan yang kita lintasi saat ini. Sengaja memang kita buat video yang panjang supaya kita bisa menikmati, dan mungkin bagi kalian yang sering melewati jalur ini ataupun yang punya kampung halaman di sekitar wilayah Jawa Tengah ini bisa sedikit bernostalgia dan mengingat memori kampung halamannya ya. Dan kembali saya teringat kejadian beberapa tahun yang lalu ketika jalur tol Trans Jawa itu belum dibuat, dan ketika jalur Pantura ini masih eksis pada masanya, itu kita sering melewati jalur ini untuk menuju Kabupaten Demak. Terutama saat runtuhnya jembatan Comal, kemudian dalam proses perbaikan itu luar biasa macet parah di jalur ini, karena kendaraan seluruhnya melintasi lewat sini, mulai dari truk, kemudian bus, kemudian kendaraan pemudik motor dan lain sebagainya, sehingga memakan waktu yang sangat-sangat lama. Nah, seiring berjalannya waktu, sekarang itu sudah mulai berkurang ya, karena konsentrasi para
musafir atau orang-orang yang bepergian ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur itu sekarang sudah banyak yang melewati jalur tol Trans Jawa. Susah banget nyebutnya. Ada alasan-alasan yang berbeda ya di antara orang-orang tersebut. Ada yang karena memilih jalur Pantura ini untuk mengenang memori perjalanan mereka, ataupun ada juga yang karena faktor ekonomis, yaitu untuk mengurangi biaya pembayaran e-tol. Pokoknya plus minus lah ya tentang jalur Pantura ini. Ada yang bilang ketika kita naik motor itu jalur Pantura bikin ngantuk. Ada juga yang bilang positif, jalur Pantura ini bisa mempercepat perjalanan dan lain sebagainya. Yang jelas jalur Pantura ini adalah jalur yang legendaris ya. Dan kalau dari literatur yang kita baca sih, jalur Pantura ini memang sengaja dibuat ya, salah satunya oleh pemerintahan kolonial Belanda untuk memudahkan transportasi, terutama dengan kepentingan mereka ya pada saat itu. Dan ada juga yang memantau Pantura itu dari segi mistiknya ya. Seperti misalnya istri saya, kalau istri saya itu kalau seandainya di Alas Roban, dia cerita ke saya ada warung-warung gaib dan lain-lain sebagainya. Ya kalau buat saya sih sedikit banyak itu merupakan bagian daripada cerita-cerita masyarakat yang berada di sekitar wilayah ini. Termasuk insiden yang kemarin kita jalanin atau yang kita dapetin itu, kalau kata penduduk lokal itu ya nggak jauh-jauh dari mistis sih. Tapi ya kita, kalau saya sebagai seorang muslim ya kita beriman kepada makhluk-makhluk gaib yang Allah ciptain. Tapi juga kita jangan terlalu berlebihan ya ketika mempercayai keberadaan mereka. Sebab kita ini manusia adalah khalifah di muka bumi ini, ya kan? Dan saya juga teringat sejarah Wali Songo ya, bagaimana Wali Songo itu pertama kali berdakwah itu di tanah Jawa. Kenapa? Karena pada saat itu katanya terdapat sebuah kerajaan jin besar di tanah Jawa ini, sehingga untuk memulai penyebaran dakwah agama Islam itu diperlukan manusia-manusia khusus ya, yaitu yang disebut dengan Wali Songo. Oke, itulah sekilas kata dari kita ya tentang jalur Pantura yang pada saat ini kita lewatin dan kita nikmatin keberadaannya. Dan mudah-mudahan perjalanan kita nih sampai kota Demak, Kabupaten Demak berjalan dengan lancar dan aman, tidak terjadi apapun juga. Dan tentang kegiatan kita sebagai motovlog atau konten kreator YouTube sih, memang kita sengaja ya untuk membuat video durasi yang panjang sekitar 1 jam. Ini video yang kedua yang akan kita buat panjang juga. Jadi kalau seandainya kalian menonton ini ya boleh juga kalian skip, tapi juga ya boleh atau silahkan untuk menonton sampai tuntas, karena sebenarnya video kita juga nggak terlalu bagus-bagus banget sih. Jadi kita sadar diri juga ya. Nah, agak repot juga sih ketika kita mengedit video yang durasi panjang ini ya. Salah satunya adalah kita harus memiliki memori di kamera action dengan memori yang besar, dan juga nanti ketika kita menyimpannya di
laptop itu juga butuh memori yang besar juga, dan ketika kita mengedit ataupun menguploadnya di YouTube itu dengan waktu yang lumayan panjang dan lebih lama daripada video-video yang durasinya di bawah 20 menit gitu sih salah satunya. Cuma positifnya yang kita rasa ini antara saya dan istri itu pada akhirnya kita seakan punya mainan baru ya ketika di perjalanan, dan jadi kita tidak cepat ngantuk karena kita ada beberapa kegiatan yang harus kita jalankan. Misalnya nih, kita ngambil video, kalau misalnya kita lihat sendiri itu agak sedikit sulit maka kita minta bantuan tuh sama istri untuk memastikan apakah action camnya itu nyala atau off the record ya. Dan memang terbukti sih, biasanya tuh kalau istri saya lewat jalur Pantura itu biasanya ngeluh, ngantuk dan lain sebagainya. Tapi pas ketika kita melakukan perjalanan dengan tadi ya, kita kerjasama, nah, istri saya itu saya minta untuk mengambil gambar dan kemudian memastikan action camnya merekam, sehingga istri saya itu berkurang ya rasa ngantuknya. Tapi seperti biasa sih, biasanya tuh setiap 2 jam sekali kita istirahat. Oke guys, sudah waktunya kita istirahat. Kita akan cari tempat buat istirahat. Nah, ini menjadi tempat tujuan kita istirahat, Masjid Jami Albid di mana, daerah mana ya, lupa saya. Ini masjid pernah kita lewatin dan pengen kita berhenti di sini waktu touring mudik Lebaran Depok Lamongan, tapi kelewat ya, karena nggak tahu kenapa tahu-tahu kelewat aja dan kita sulit lagi nyari tempat rest area. Nah, sekarang ini kita udah tahu, maka kita cari dan pilih tempat atau Masjid Albid ini untuk beristirahat. Kita tengok-tengok dulu, kita cari mungkin ada warung kopi ya, biar supaya kita bisa ngopi sambil cemil sebentar. Oke guys, setelah kita istirahat agak lama juga sih, karena memang efek samping dari insiden kemarin itu masih ada kerasa juga di badan ya, di badan saya dan di badan istri juga. Maka kita rebahan juga sih, alhamdulillah tuh ada ibu pemilik warung. Pas ketika kita sampai di masjid, kemudian kita duduk di warung mereka, kemudian beliau itu nggak pakai menawarkan lagi, langsung gelar tikar, katanya supaya lebih enak istirahatnya. Dan alhamdulillah, terima kasih ya Bu. Ya, kita ngopi di situ, kemudian jajan-jajan ciki dan lain-lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita masih dari Kabupaten Pekalongan di Jawa Tengah. Mungkin pernah kita bahas ya ketika di perjalanan touring yang lalu, bagaimana keadaan masjid-masjid yang ada di wilayah jalur Pantura ini. Kalau menurut saya sih kebanyakan masjid itu difasilitasi dengan yang sangat bagus ya. Mungkin karena apa ya, karena yang saya tahu ya, saya itu ngobrol sama pengurus DKM di salah satu masjid di Jawa Timur, dan kemudian beliau itu bercerita bahwa sebagian besar dana pembangunan itu berasal dari para perantau yang merantau di wilayah lain di luar mereka, sehingga mereka juga banyak yang menyarankan untuk membuat desain masjid yang fungsional ya, selain buat ibadah namun juga bisa dipergunakan bagi orang-orang yang sedang beperjalanan. Nah, hal itu dimungkinkan karena para perantau itu yang mungkin biasa merantau kemudian mencari tempat istirahat, mereka ingin memberikan
menuangkan ide-idenya ke masjid yang mereka bangun. Terima kasih ya para donatur dan warga semua. Dari beberapa daerah yang saya pernah kunjungi itu biasanya itu masjid-masjid, tempat-tempat yang enak buat ngeres itu biasanya di luar daerah kota ya, atau wilayah kabupaten lah. Karena biasanya tuh ada daerah-daerah yang memiliki dua ya, ada kabupaten dan kota. Dan biasanya tuh kalau masjid-masjid yang agak enak, yang suasananya lebih enak, lebih nyaman, lebih adem gitu ya, itu biasanya ada di daerah kabupaten. Kalau di kota malah agak padat ya, sehingga kalau kita mau ngeres area itu agak sedikit sulit. Paling di pom bensin tuh agak ribet ya. Seperti di jalur ini nih agak sedikit kita kalau seandainya kita mencari rest area, karena kita sudah masuk ke dalam kota Pekalongan ya. Oke guys, mungkin hampir setengah perjalanan santuy dari Tegal sampai dengan ke Kabupaten Demak kita sudah jalani. Dan memang pada hari ini memang kita rencanakan jalannya santai aja, karena mengingat insiden yang semalam dan juga kita memiliki kebebasan waktu ya, dan tidak terburu-buru lah intinya mah. Maka daripada itu ya kita jalan santai sambil menikmati perkotaan ataupun daerah yang berada di lintasan jalur Pantura. Mungkin rencananya nanti kita ngeres lagi di Batang, di Alas Roban, untuk ngademin motor juga dan ngademin badan kita juga. Oke. Selain itu kita juga pengen ngademin atau ngistirahatin motor sama action cam GoPro 7 Black ya, karena tanpa mereka ya kita tidak bisa berbuat apa-apa kan, karena motovlog itu modalnya ya motor dan action cam. Kita nikmatin ya perjalanan di kota Pekalongan, kota batik. Oke kawan-kawan semua, mungkin segitu saja ya sedikit yang dapat kami bagikan tentang motovlog pemula, tentang jalur nostalgia Pantura, dan beberapa hal-hal yang lainnya. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan cerita kami ketika sudah di kota Demak, dan juga mungkin insya Allah nanti kita akan mampir juga ke Semarang. Dan perjalanan pulang mungkin kita tidak akan record karena kita ingin menikmati perjalanan dengan lebih santai lagi. Dan di kesempatan lain mungkin nanti kita akan berjumpa kembali. Dan sekarang kita sudah berada di Kabupaten Batang ya. Kami ucapkan terima kasih bagi kalian yang senantiasa interaksi dengan kita ya, dengan like, subscribe, dan komen. Bagi kalian yang baru hadir di channel kami, selamat datang dan juga selamat menikmati cerita dari perjalanan kami insya Allah ke berbagai daerah nanti. Apabila kalian suka, dukung kami dengan like, subscribe, dan komen. Demikian yang mungkin dapat kami sampaikan, dan selamat menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.